pemaparannya, sistematikanya, ininya, Cina lagi. Enggak, lu lagi pansos dimirip-miripin sama Ustadz Felix Xiao atau beneran mirip? Pertama aku nggak tahu saya Ustadz Felix Xiao kayak gimana. Saya kan emang aku nonton bukan Ustadz Felix Xiao ya, emang aku lihat debat-debatnya itu dari Bang Zuma dan teman-teman. Oh, artinya lu baru kenal Ustadz Felix Xiao baru-baru ini? Setelah setelah di video-video itu kan mulai kan dari Bapak Ipung ada bilang kami mirip Ustadz Felix Xiao. Pertama aku pikir kayak ya udahlah mungkin cuma disama-samain kan, tapi aku coba denger aneh apa yang samanya. Islam kita belum tahu, Quran kita belum bisa baca, semua kita belum bisa baca, jadi aku coba dengerin. Ternyata pemaparan belinya tuh sama. Enggak, Ustadz Felix Xiao tuh lebih ke arah sejarah kan? Enggak, tapi gini, bukan, ternyata bukan itu disamain. Narasi sama cara dia berbicara agak mirip. Itu mirip sob. Kecepatannya, cara bicaranya, pemaparannya, deskripsinya itu semua. Kalau menurut gue sih kepintarannya ya mirip. Kepintarannya mirip, cuma Ustadz Felix tuh Kalau kan jadi memuji diri dia. Enggak serius. Enggak, kalau dia diajak ngomong, lu jawabnya enak gitu loh. Iya. Dia pintar. Kalau itu buat Sinchan sih. Enggak, tunggu. Lu tahu nggak Ustadz Felix Xiao itu salah satu tokoh yang kontroversi? Sebelumnya belum tahu. Iya, sekarang lu tahu kan? Nah, sekarang baru aku tahu. Jadi lu tetap mau seperti dia? Why not? It's good. Woi, mantap. Ya, soalnya Ustadz Felix Xiao itu termasuk yang salah satu yang paling dibenci loh. Terus kenapa kalau orang makin benci kita, berarti kita makin hebat kan? Iya, benar. It's fine kalau orang mau benci dan cinta tuh beda tipis, cuma beda selai tisu dibagi dua itu. Ya karena ini lu tahu nggak julukan dia itu salah satu Ustadz radikal ya malah. Ustadz radikal loh. Sebenarnya maybe itu luar radikal ya. Maksudnya dia kan juga jelasin tentang pengetahuan. Dia juga kasih orang pengetahuan tentang bukan cuma Islam ya. Dia juga kasih orang pengetahuan apa sih ateis, agnostik, everything. Banyak hal yang sebenarnya kalau misalnya kita baca atau misalnya kita rekam bahkan kayak aku mencari di YouTube itu, it takes a very long time orang untuk membuka informasi itu terus menyampaikannya sampai orang tuh bisa punya image of it gitu loh. Jadi kalau orang mau bilang dia radikal atau apa, mungkin orangnya kurang baca sebenarnya. Betul. Orang tuh kurang berpendidikan, jadi bagi orang dia tuh aneh or weird karena mereka tidak pernah mencoba untuk mencari gitu loh. Ya karena cara ngomong dia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HNC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Banyak sekali teman-teman yang WA dan menanyakan, ini Jesslyn kok nggak muncul lagi gitu. Sudah mau seminggu Jesslyn nggak muncul nih. Jadi banyak teman-teman yang merindukan kemunculan dari Jesslyn. Di sini saya ingin umumkan ya bahwa Jesslyn ini selama 1 bulan ke depan akan fokus dengan pekerjaannya dulu. Karena memang beberapa minggu terakhir Jesslyn disibukkan dengan banyaknya undangan podcast dan juga kegiatan-kegiatan. Sehingga yang harusnya menjadi pekerjaan utamanya itu menjadi terbengkalai, terpending. Sehingga ya kita tahulah namanya juga pekerjaan utama dari Jesslyn itu bukan dakwah, bukan ada di dunia diskusi lintas iman, sehingga dia harus kembali kepada rutinitas yang biasa dia lakukan. Jadi harap dimaklumi dan sekaligus untuk memperdalam ilmunya. Jadi memang selama 1 bulan ke depan dia akan fokus untuk mulai mempelajari agama Islam, mulai mempelajari bahasa Arab, ya. Jadi itu bagus untuk dirinya daripada diforsir, daripada disuruh untuk terus berdiskusi. Ini yang bahaya. Karena memang pada dasarnya yang namanya mualaf itu lebih bagus fokus untuk belajar dulu. Lebih bagus fokus belajar daripada ngomong, kan begitu. Ya, jadi harap dimaklumi, tetapi sebagai pengobat rasa rindu, ini saya akan tampilkan ya sebuah video yang dari kemarin belum sempat saya tampilkan, sekaligus di sini akan terungkap ya, sebenarnya Jesslyn ini mau ke arah mana gitu. Dia mau seperti Kodondi, atau seperti Bang Zuma, atau seperti siapa gitu. Karena kan kita tahu, di dunia diskusi lintas iman ini, ada beberapa tipe, ya, ada beberapa tipe dari apologet Islam. Ada yang seperti Bang Zuma, yang orator ulung, ya, langsung berdebat melawan Polycarpus, langsung menghajar Polycarpus penghujat. Ada juga yang seperti style Kodondi, lebih santai, lebih smooth.
lebih suka diskusinya itu offline, lebih suka diskusinya itu harus menampilkan data. Ya. Terus ada juga style-style yang lain. Jadi Jesslyn ini mau yang kemana gitu? Ya, mau yang kemana? Di sini akan terungkap. Ya, kita akan beberkan apa rencana Jesslyn ke depannya. Karena memang dia sudah mengatakan, ya, dia sudah mengatakan akan fokus untuk belajar diskusi lintas iman juga, karena memang passionnya di debat. Dari dulu ya, waktu dia masih sekolah, dia belajar debat. Jadi debat itu kan ada teknik. Bagaimana mengcounter lawan, bagaimana melihat psikis dari lawan debat kita, bagaimana mematahkan argumen dia. Jadi itu ada tekniknya. Dan Jesslyn sudah menguasai itu. Jadi tinggal materi saja. Ya, teknik-teknik debat dia udah kuasai, tinggal materi debatnya. Dalam hal ini, ya tentu saja materi agama. Kalau kekristenan, nggak usah diragukan. Ya, nggak usah diragukan kemampuan Jesslyn. Tetapi yang Islam ini yang perlu diisi. Ya, karena kan namanya debat lintas agama, ya nggak mungkin Anda hanya menguasai satu topik, hanya menguasai satu sisi, satu agama. Harus semua, ya, harus semua supaya Anda mantap, kan begitu, supaya paket lengkap. Nah, untuk itu, ya, Jesslyn memilih untuk belajar, dan itu satu hal yang bagus tentunya, dan harus kita dukung ya, harus kita support. Dan di sini saya akan tampilkan ini video yang luar biasa, yang kalian nggak akan lihat ya di channel yang lain. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman. Login you ini karena belum dimulai, masih banyak yang sedang dipersiapkan. Lumayan berat kan, karena saya itu lebih beratnya karena kita banyak tukernya juga banyak. Kalau emang misalnya kayak Bapak kan kuatnya karena fanatik dan Kristen aja kan, memang Jesslyn sedang berbincang-bincang dengan sama mu'alaf. Kita intip, kita dengerin dulu aja ya. Jesslyn sedang berbincang-bincang. Kedua, dia juga Islam itu memang sudah diperlukan ya, negatifnya parah. Ketiga, kami adalah larangan untuk tidak memegang Islam. Kamu boleh sembah dewa, kamu boleh sembah setan, kamu tidak apa-apa, asal kamu jangan sembah Islam. Nah, barang mereka itu mesti dipatahin. Kalau misalnya semua yang Muslim tapi Chinese itu nggak mau speak out karena mereka merasa malu atau apa, selamanya Chinese akan selalu begitu. Islam yang mereka tak tertutup, kan kasihan ya. Jadi orang kan nggak ada pintar banget Jesslyn. Mu'alaf yang hampir sebulan ini pemirsa, pasti sudah kenal semua kan, sudah viral di YouTube di mana-mana. Cantik ya pemirsa. Saya aja sebagai perempuan senang banget, masya Allah ngeliat Jesslyn. Udah pintar, smart, pokoknya keren deh nih. Dengan ilmunya yang bisa menjadi debater wanita muslimah. Iya. Dan juga supaya mereka ada defense line. Saya kalau misalnya mereka ingin menyampaikan sesuatu atau misalnya mereka tidak menyampaikan, mereka bisa sharing ini bisa bantu menyampaikan. Ada juga yang sebenarnya keinginan tuh ada, cuma takut dengan orang tua, keluarga, akhirnya dipendam. Berani jadi sembunyi. Tapi kalau udah ada yang speak up, biasanya memang lihat contoh yang ada orang dan mesti sering mereka dengar gitu, nggak boleh tenggelam. Soalnya mereka mendengar, oh faktanya begini, yang begini. Apalagi kalau kita mempelajari Islam semakin dalamnya tuh memang keren ya, banyak kayak relasi ilahiyah lah istilahnya ya. Itu bisa change life. Oh emang nih. Saya dapat guru Al-Quran, guru Islam, guru Arab. Alhamdulillah salah satu itu dari Mesir, lulusan Al-Azhar dan pengajar Islam 15 tahunan. Jadi alhamdulillah, coba kita lihat tahun Jamin. Minggu depan ada syahadat juga dari orang Bekasi, dia keturunan pure Chinese Taiwan, orang Cina Taiwan. Dia mau syahadat minggu depan hari Sabtu. Nanti kita tunggu untuk syahadat di Bekasi. Ya, dengan Ayah Sofia. ada acara juga syahadat, hanya syahadat. Kirain ada acara. Enggak. Kalau dia lebih satu-satu ya. Jesslyn, di sini ada undangan apa
diundang atau acara sama Kodondi nih? Acara sama Kodondi nih. Ada bikin acara di sini. Talk show kan kita. Talk show ya. Nah pemirsa, Jesslyn di sini ada talk show bersama Kodonditan. Saya bingung sama ngomong sama orang pinter nih. Jadi apa saya mau ngomong? Kodondi aja enak lagi Hijrah Fest. Awal sampai akhir Kodondi ngomong orang pinter nih. Saya susah ngomong sama orang pinter. Bisa kalah saya. Semua orang bisa. Semangat tergantung jam terbang juga. Jam terbangnya udah tinggi. Jesslyn belajar ilmunya lebih kemana-mana. Islam, belajar Islam dan ya baca Al-Quran semua. Tapi Jesslyn belum bisa baca Al-Quran ya? Udah Belum. Baru belajar. Belum ada gurunya ya? Udah baru ketemu. Udah ketemu. Alhamdulillah. Soalnya belum ya? Belajar otodidak susah ya. Iya harus ada gurunya, takut salah ya, benar Jesslyn ya. Saya kan nggak ada yang mastiin ya, saya baca betul atau enggak lidahnya. Habis itu kan karena saya ngajar bahasa juga, biasanya tuh bahasa tuh ada key pointernya, ada key pointer, ada teknik khususnya. Memang yang bisa cepat tuh ada jalurnya. Biasanya emang harus guru bahasa. Tapi belum pernah buka Al-Quran belum? Udah, saya udah Coba buka Al-Quran. Kira-kira gimana nih bisa berapa tahun nih? Saya baca tafsirannya nih, saya baca tafsirannya. Emang Al-Quran tuh emang kekuatan kata-kata, benar-benar perkataan Allahnya tuh jelas dan mudah dimengerti, yang paling pentingnya mudah dimengerti. Jadi tidak tergantung kayak manusia harus IQ berapa baru bisa mengerti. Al-Quran tuh gampang aja asal mau dibaca ya, mau diterima. Tiap hari ya dipelajarin ya. Dipelajari. Atau misalnya coba-coba aja buka surat mana aja, coba untuk pelajari sedikit, ada sedikit pemahaman hidup tuh yang bisa kita pakai lebih bisa dari karena mudah. Artinya Al-Fatihah udah bisa dong Jesslyn? Al-Fatihah udah bisa. Ikhlas udah bisa? Al-Ikhlas belum, Al-Ikhlas susah itu. Yang penting pedoman dulu Al-Fatihah dulu aja. Alhamdulillah udah bisa Al-Fatihah ini sekarang pemirsa, walaupun belum begitu banyak tapi Al-Fatihah sudah hafal. Jesslyn keren. Pakai jus sama kan aku beli yang sepaket. Jadi ada. Nah itu saya tuh kayak masih belum bisa ngerti, makanya saya paksa saya cariin guru-gurunya, saya dapetin dulu yang paling kita beli di online juga ada. Itu murah banget. Jadi kayak saya nggak bisa bacanya apa? Nggak kayak bacanya, saya hafalin tuh. Pagi sama malam saya hafal. Ada konsepnya, ada pakai jadi kayak ada buku aturan kayak buku tentang sholat, buku tentang sholat, sama jus sama ikro. Itu biasanya kalau orang Pemirsa kita ini di belakang Masjid At-Taibin di tempat wanita kita sholat ya. Kita lagi santai-santai berbincang-bincang dengan Jesslyn karena acara belum dimulai. jus sama kan ada terjemahan juga ada kalau lidah yang belum bisa iya sama aku juga masih pakai lagi bapak bisa kan bapak mau rekam apa bapak ini Enggak lah, cuma ngobrol. Mualafin siapa? Oh, warga. Oh, nggak boleh ya? Enggak, cuman kasih tahu doang. Itu aja malah si. oh itu aku aja nggak tahu namanya siapa. Saya tahu. Nggak Ada ustaz. Saya tahu. Enggak, saya maunya Jesslyn itu saya bawa ke sini. Itu biar Jesslyn yang mualafin. Enggak cocok lah. Masa baru mualaf syahadatin orang? Kecuali ada alasannya kalau memang apa ada kendala di bahasa, lalu boleh kalau. Soalnya masih ada ustazah atau yang Sahibul bait lah di sini lah. Oh gitu. Melangkai nanti ya. Oh enggak. Tapi kan Jesslyn udah bisa juga. Iya. Tadi Jesslyn udah baca surat Anas. Keren banget baca surat Anas ya, coba deh. Gue tadi keren. Itu jangan. Itu berarti cuma opsi TV yang punya. Keren. Jadi dia Oh, ini sengaja promo di tempat orang nih. enggak, maksud gue dia mau nggak di sini gitu. Tutupnya tuh gak mau loh. Itu cuma opsi TV yang punya itu. Jesslyn baca Quran gitu. Udah berapa surah pendek memang ya hafal? baru Ana sama Akad ya, Ahad. Ahad. Oh, itu ya. Tapi Ahad tuh susah ini kan kayak Itu bukan Ahad, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Kul huwa Allahu ahad yang itu kan. Iya. Ahad tapi kan belakangnya ya. Iya. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Tapi Allahu nama Samad. suratnya Al-Ikhlas. Nama surah Al-Ikhlas. Terus Ahad tuh apa? Enggak nih Ahad. Enggak ada. Ahad itu saya Ahad. Oh enggak ya. Ketahuan baru mualafnya. Ketahuan.
Yang penting disuruh hafal aja gitu. Yang penting belakangnya Nas, ya udah gua Anasin. Tapi berkat abang ini, wah, Iya. Karena berdua acara. kalau nggak ada abang ini nggak mungkin ada Jesslyn. Ceduk bang ya? Ya. Kemarin Jole. Hah? Ceduk kan ya? Kemarin Iya. Jole. Nih, ketemuan di sana Bes nih. Kapan? Oh iya, saya bes ya? Oh ya, Bang Andi lagi on the way. Iya. Bang Andi kesini. Ke sini. Iyalah Apa sih? harus lah. Semalam saya ke rumahnya. Oh, Bang Tahu Handi barang Celebes barang. itu CS kita. Ini mau Jesslyn. apa? Bang Aang, ini yang Bang Angopik. dulu Bang Handi, saya sama beliau yang paling sering lah. Ya, mana-mana. Kemana-mana. Awal-awal ini saya dulu. Sekarang- Dia malah lebih sering di tempat Bang Handi daripada rumahnya. Iya. Oh, Tinggal bareng Bang Handi. Bang Adi di Salemba ya? Palembang. Dekat banget dari sini. Makanya kan yang kemarin kan Telepon saya nih, Bang Andi ya. yang si tanya kamu ngepennya sama siapa selain ini Doditan, Bang Juma sama Handi Celebes. Itu orang-orang yang paling di ngepenin sama Masa? Jesslyn. Coba kita tanya. Julius Enggak gitu. Kalau Bang Juma gua maklum. Kalau Bang Handi kenapa gitu? aduh, mana banget tuh Bang Andi. Benar itu bagus juga tau pemaparannya. Mudah orang ketawa. Apa ya, simple gitu loh, enak aja dengar suaranya tuh Tapi kayak lumayan ada isinya. make sense gitu, ada isinya, masih lumayan. Kadang kurang bisa bedain kalau lagi ngantuk-ngantuk banget antara Bang Handi atau Bang Zuma itu suaranya mirip. Oh, Beda. itu kalau lagi ngantuk. Kan Ah, lagi judul ngantuk. Enggak, kalau Bang Juma sama Ustadz Awan sering tertukar masih mending gitu ya. Masih mending ya. Karena Tapi memang sama mirip. loh Bang Handi loh sama Kalau Bang Handi enggak loh. Enggak, kalau Kores Handi sama. sama Kores sih masih agak-agak enggak juga ya. Juga. Kores dia ngomongnya gini, akuks, Aku. akuks, Iya, iya. sudah ada paks, ayuks. Ayo. Dia ada K-nya di Bang belakangnya. Handi. Kalau Bang Yonatan lo pasti enggak Ini itu ngomong-ngomong ciri khas. masker kenapa ngikutin itu? Gurunda. Enggak, aku memang pakai masker. Duluan aku. Oh iya, iya dulu. Oh iya. Kalau gerunda makan juga pakai masker lah supaya nggak kelihatan. Masa sih? Enggak dia sih. Kasihan sih pada waktu kayak acara-acara ya. Dia tuh mau minum pun nggak tenang gitu. Kiri kanan kamera soalnya kan. Kasihan. Tapi Kamera kalau di mana? Kenapa nggak masukin ruangan VIP yang ditutup? Kasihan banget. Enggak kan pas lagi ketemu sama orang-orang. Tapi Jesslyn sendiri udah pernah belum ngeliat Gurunda? Nggak pernah. Belum pernah. Tadi diwawancarain sama apa? Oh, ada dua channel, bukan channel, ininya. Oh, Yarsi. Hah? Hampir aku udah download. Rumah sakit Yarsi jadi sponsor Iya sih. Hijrah Hijrah Fest. Oh hijrah. Oh, Nah, jadi tadi wawancara. diwawancarain sama satu lagi dari Rumah fashion. Rumah Fashion. Rumah fashion. Berdua. Oh, Enggak, itu cuma wawancara doang kan? ya, wawancara doang. Bukan yang Enggak. nawari apa-apa Enggak. enggak. Seru tadi Hijab Fest. Seru sih. Seru. Seru mana malu video? Udah jujur aja, Jadi jujur aja. masalahnya kita udah ngantuk, Pak. Terus jadi jam 2. Udah mulai lapar. segmen. Oh beda segmen ya. Beda segmennya sih. Kalau itu kan ya kan lebih kayak party ya. Apa sih? ya. Acara ini. Acara perayaan. Festival lah. Ya, festival. Lebih tepatnya kan. Dia mah festival kan Iya. di sini ya. Agak beda. Masih ini kan masih berlangsung sampai Masih sekarang. 2 hari. Masih sampai besok ya. Enggak, tadi ini sampai jam berapa dia? Ini 10 malam. Sampai jam 10 malam. Oh, tadi lu udah ngomong di situ. Udah. Kok lu dapat yang duluan? Ya nggak tahu kenapa kita Privilege. Iya, biasa kan yang ngomong duluan tuh Iya. yang Ya, senior gitu. iya. Iya. Enggak, Umi Pipik duluan. Kami pipi keduluan. Pertama, baru kita yang kedua. Kita yang kedua. Kita yang kedua. Oh, yang kedua langsung. Jadi lu ngomong apa tadi? Ya, kenapa pindah agama dan masalah Oh, ya, hijab. menceritakan. Ini Bang Mengenai Alex pendapat kita tentang minta siapa? hijab. Oh. Pendapat kita tentang Ini hijab. cara ini sinyalnya agak Jadi minta apa? Ditanyain kesaksian doang. Iya, berbagi sharing lah, berbagi pengalaman. Ada Q&A nggak ada? Ada Q&A tadi ada tentang Ada. Dua orang. satu tentang mualaf. Dia mualaf, cuma dia tuh masih takut-takut kayak mau kasih tahu keluarga besarnya, soalnya ya pertama tadi karena masih menghargai orang tuanya ya, dia takut orang tua sakit hati. Tapi kan nggak bisa selamanya kita sembunyikan ya, itu kan identity by the end of the time, mereka akan tahu gitu loh, walaupun lu sembunyi-sembunyi. Iya, apalagi lu serumah cemana sembunyiin ya, kecuali lu beda rumah. Keluarga besar, beda rumah. Oh, Nah, beda dianya rumah. sih udah mau open, udah terbuka, cuman dia tidak mau Dia orang agak tuanya. takut, orang tua sakit hati. Orang tuanya takut itu terus sakit kesel. hati. Iya. Dapat dari cacian Oh. dari keluarga Jadi besarnya. dia lebih untuk Kalau untuk dianya udah siap. Hmm. dia sudah. Jadi ini nanya ke lu apa? Nanya pendapat.
Ya, Dia nanya nanya PJS pendapat sama ke ini ya sama Kak Kodondi. Terus ada satu yang tadi nanya pendapat iman ya, tentang keimanan gimana kalau di Islam dari lahir itu tuh imannya kok kayaknya susah gitu, naiknya tuh susah, turunnya gampang gitu. Sama aja lah ya. Iya, tapi by the end of the time itu keimanan tuh emang naik turun, itulah kenapa harus konsisten Oh gitu. tadi tanya ini itu cinta Rasulullah. Oh yang terakhir tuh, itu yang terakhir tentang cinta Allah dan Rasulullah. Nah, cinta Allah dan Rasulullah. Ini Cinta Allah sudah jelas sih kita. perasaan nih Bang Firman sekarang benar-benar sibuk jadi manajer nih ya. Enggak, saya kebetulan kan Sabtu Minggu libur. Jadi kalau dia ada event ya nggak apa-apa lah. Siapa tahu kan dapat pahalanya kebagian. Keciprat ya. Kecipratan. Betul lah, namanya berkontribusi juga. Iya. Jadi nih minggu depan acara apa lagi? Nggak tahu saya, belum ada schedule, terserah itu. Saya kalau saya sempat, kalau nggak sempat sih ya lu yang antar. Nggak, aku lagi Nggak sempat, kita coba ngajar. ya aku lagi ngontek orangnya Ko Felix. Oh, tapi kok Felix kayak pasti nggak bisa deh. So, dia kan ada ngatur orang ke ini ya, perjalanan belajar historian kan? Iya, maksudnya kita cari celah supaya bisa ketemu. Oh iya, iya, benar. Lu mau nggak ketemu sama dia? Mau lah. Lu kan nanti Ya, jangan tanya pula, lagi. jangan pula gua bilang pengen ketemu tiba-tiba orangnya nggak pengen ketemu. Gawat. Tapi Mau seru. dong. Mau dong, soalnya kayak cocok gitu pemikirannya, the kind of ways. Tapi lucu ya, bisa ada dua orang born in the very different age. Tapi itu kayaknya mirip memang. So, aku nonton juga punya Ko Felix itu kok bisa Mirip. gitu. Iya, mirip. Pemaparannya, sistematikanya, ininya, Cina lagi. Lu lagi pansos dimirip-miripin sama Ustadz Felix Xiao atau Pertama beneran aku mirip? nggak tahu. Pertama aku nggak tahu saya Ustadz Felix Xiao kayak gimana. Saya kan emang aku nonton bukan Ustadz Felix Xiao ya. Emang aku lihat debat-debatnya itu dari Mang Zuma dan teman-teman. Oh, artinya lu baru kenal Ustadz Felix Xiao baru-baru ini? Setelah setelah yang di video-video itu kan mulai kan dari Bapak Ipung ada bilang kami mirip Ustadz Felix Xiao. Pertama aku pikir kayak ya udahlah mungkin cuma disama-samain kan. Tapi aku aku coba denger apa yang samanya. Islam kita belum tahu, Quran kita belum bisa baca, semua kita belum bisa baca, jadi aku coba dengerin. Ternyata pemaparan verbally-nya tuh sama. Enggak, Ustadz Felix Xiao tuh lebih ke arah sejarah kan? Enggak, Sejarah. tapi gini. bukan, ternyata bukan itu yang Jadi disamain. narasi sama Narasi. cara dia berbicara Agak mirip. itu mirip sob. Kecepatannya, cara ini bicaranya, mirip. pemaparannya, Dan deskripsiannya itu semua. kalau menurut gue sih kepintarannya ya mirip. Kepintarannya mirip, cuma emang Ustadz Felix tuh Kok udah kan jadi memuji diri dia? Enggak serius. Enggak, kalau dia Iya. diajak ngomong, lu jawabnya enak gitu loh. Iya. Dia pintar. Kalau itu buat Sinchan sih. Enggak, tunggu. Lu tahu nggak Ustadz Felix Xiao itu salah satu tokoh yang kontroversi? Katanya nih. sebelumnya belum tahu. Ya, sekarang lu tahu kan? Nah sekarang baru aku tahu. Jadi lu tetap mau seperti dia? Why not? It's good. Woi, mantap. Ya, soalnya Ustadz Iya Felix dong, Xiao kalau itu kita- termasuk yang Iya. salah satu yang paling dibenci loh. Terus kenapa kalau orang makin benci kita berarti kita makin hebat kan? Iya. Oke. Bener. It's fine kalau orang mau benci dan cinta tuh beda tipis, cuma beda slide itu dibagi dua itu. Ya karena ini lu tahu nggak julukan dia itu salah satu Ustadz radikal ya malah. Ustadz radikal. Ustadz radikal loh. Sedangkan maybe it's not Maybe. luar radikal ya. Maksudnya dia kan juga jelasin tentang pengetahuan. Dia juga kasih orang pengetahuan tentang bukan cuma Islam ya. Dia juga kasih orang pengetahuan apa sih ateis, agnostik, everything. Banyak hal yang sebenarnya kalau misalnya kita baca atau misalnya kita rekam, bahkan kayak aku mencari di YouTube itu, it takes a very long time orang untuk membuka informasi itu terus menyampaikannya sampai orang tuh bisa punya image of it gitu loh. Jadi kalau orang mau bilang dia radikal atau apa, mungkin orangnya kurang baca sebenarnya. Betul. Orang tuh kurang berpendidikan, jadi bagi orang dia tuh aneh or weird karena mereka tidak pernah mencoba untuk mencari gitu loh. Ya karena cara ngomong dia juga to the point. Iya, to the point. Dan actually it's good gitu. Lu yang dari nggak tahu sama sekali kena Ustadz Felix Xiao langsung dapat kan gambarannya kan. Tanpa perlu harus nonton lama-lama karena barang-barang yang jelas ini tuh butuh waktu lama banget untuk pelajari loh. Dulu aja aku belajar filosofi yang kayak Stoics dan lain-lain. It takes a very long time untuk menghafalkan sampai ke detail-detail dan aplikasiannya kepada hidup kita ya. Lama. Jadi dia kalau dibilang radikal, I think it's because Indonesian people tuh not really, literasinya masih lumayan rendah. Jadi masih belum terlalu mengetahui hal-hal seperti itu gitu. Oke. Serat.
Nah, maka kalau gitu, ini adalah yang membedakan kita antara kita dan hewan. Nah, kalau begitu, kalau ini yang membedakan antara kita dengan hewan, maka dalam setiap hal harusnya kita menggunakan akal. Betul atau betul? Betul. Nah, disinilah kemudian letak beda antara agama lain dengan Islam. Islam itu adalah agama yang kemudian segala-galanya berdasarkan akal. Sedangkan agama selain Islam justru menafikan yang namanya akal. Betul atau betul? Contoh, kalau di dalam Islam berkali-kali Al-Quran menyuruh kita untuk berpikir. Ratusan kali di dalam Al-Quran menyuruh kita untuk berpikir. Bahkan ayat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu justru mengajak manusia untuk berpikir. Kenapa? Menganalisis, memperhitungkan segala sesuatu. Tapi dalam agama yang lain keberadaan akal justru tidak boleh. Makanya karena itu di Amerika itu 75% ateis. Jadi kalau mereka ditanya, percaya nggak ada Tuhan? Gimana ya? Itu urusan masing-masing deh. Gimana, percaya nggak ada Tuhan? Kayaknya enggak deh. Lah kenapa? Lah kamu nggak bisa buktiin adanya Tuhan. Karena ketika mereka beragama, mereka justru nggak boleh berpikir. Kalau kamu mau beragama, jangan pakai akal. Kalau kamu pakai akal, jangan beragama. Karena kalau kamu beragama pakai akal, agamamu nggak masuk akal. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Nah, itu yang membuat saya kemudian keluar daripada agama saya yang lama, kemudian saya masuk Islam. Kenapa? Karena saya mikir. Ketika saya mikir, semakin nggak masuk akal agama saya yang lama. Lalu kemudian ketika saya masuk Islam, semakin saya mikir, semakin dapat. Oh iya, oh iya, oh iya, oh iya. Nah, itu kemudian yang terjadi. Ini bedanya antara Islam dan yang lain. Karena itulah teman-teman sekalian, kalau kita membahas tentang agama selain Islam, itu mesti pakai doktrin. Doktrin itu apa? Doktrin itu adalah segala sesuatu yang diajarkan tanpa perlu ada pertanyaan lebih lanjut, logika lebih lanjut. Contoh misalnya, Tritunggal. Alkitab mengajarkan Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Keberadaan Allah adalah esa dan kekal sebagai tiga pribadi yang berbeda yang tidak terpisahkan. Allah Bapa adalah pemrakarsa, Allah Anak adalah perantara, Allah Roh Kudus adalah pelaksana. Ketiga pribadi terlibat dalam proses penciptaan. Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan. Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu. Yesus adalah Allah sejati dan Yesus juga adalah manusia sejati. Jadi kedua kodrat ini ada dalam diri Yesus. Dia adalah yang ilahi, dia adalah yang manusia. Dia tidak bisa dipisahkan, tapi juga tidak bisa diaduk seperti mengaduk susu putih dengan coklat lalu warnanya berubah. Tidak bisa seperti itu. Ini aja deh. Ini apa ini? Handphone. Handphone ini ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Berarti setiap ciptaan pasti punya pencipta. Dan setiap ciptaan pasti punya tujuan diciptakan. Yang kita lagi tanyakan itu kan ya. Pertama, dari mana asal manusia, lalu ngapain diciptakan kan ya? Untuk apa handphone diciptakan? SMS, telepon minimal. Supaya tetap bisa dipakai SMS, telepon, maka handphonenya harus selain dicas harus juga diisi pulsa. Supaya tidak rusak, maka handphonenya jangan jangan dicelupin air. Semua itu aturannya ada di mana? Manual book, manual instruction. Lah kalau seandainya kita sekarang lihat manusia sama nggak kayak handphone? Sama-sama ciptaan, berarti pasti punya pencipta. Yang tadi sudah kita buktikan. Dan pasti punya tujuan. Taunya dari mana? Manual instruction. Pertanyaan saya sederhana. Kalau handphone manual instructionnya ganti dengan manual instruction mesin cuci, kira-kira gimana? Rusak nggak? Rusak. Sekarang manusia rusak nggak? Rusak. Berarti kemungkinannya dua. Satu, manual instruksinya salah. Yang kedua, nggak pernah dibaca. Paham ya ibu sekalian? Lalu saya tanya, oke, saya sudah punya Tuhan, tapi manual instruction saya yang mana? Tuhan saya siapa? Saya tanya pada nenek saya, Nek, Tuhan saya siapa? Nenek saya bilang, Tuhanmu namanya Dewa Langit. Oh gitu. Saya bilang, enggak deh, enggak, bukan itu Tuhan saya. Lah kenapa? Saya nggak rela Tuhan saya pernah diobrak-abrik sama Kerasakti. Enggak, itu bukan Tuhan saya. Saya cari ibu-ibu sekalian, saya cari ke agama Buddha, saya cari ke agama Hindu, saya cari ke agama Katolik, saya cari ke agama Kristen, saya nggak dapat Tuhan itu siapa. Lah kenapa? Karena nggak memuaskan akal.
Yang tadi saya cerita, saya keluar dari agama Katolik karena nggak muasin akal. Hindu sama, Buddha sama, Katolik sama, Kristen sama. Yang saya belum cari cuma Islam. Akhirnya saya memberanikan diri cari ke Islam SMP kelas 3. Yang saya dapetin apa? Pulang dari sekolah, tiba-tiba saya dikeroyok 7 orang, digebukin nggak sempat balas. Karena saya cuma sendirian, yang ngebukin saya 7 orang. Setelah saya digebukin, saya nanya, minimal kasih tahu saya alasan kenapa saya digebukin. Orangnya jawab, karena matamu sipit, gitu kan ya. Oh, berarti ini yang diajarin sama orang muslim ini. Orang Islam suka nyakitin orang lain, gitu kan ya, suka mukulin orang lain, tidak adil, jahat dan sebagainya. Itu pandangan saya. Sehingga pandangan saya SMP kelas 3, saya percaya ada Tuhan, tapi saya nggak percaya sama agama. Udah naik kelas ya. Tadi kan nggak percaya Tuhan. Sekarang sudah naik kelas. Percaya Tuhan tapi nggak percaya agama, karena kelakuan pemeluk-pemeluknya. Bisa dipahami ibu sekalian. Setelah saya masuk kuliah, teman saya nanya, Lik, kamu masih mau nyari Tuhan itu siapa? Agama yang benar apa? Saya bilang, iya, ikut sama saya. Ketemu sama ustadz saya. Saya bilang, enggak deh, makasih. Lah kenapa? Ustadz kan gitu-gitu aja. Ngomongnya surga, neraka, pahala, siksa, kan itu-itu aja. Dia bilang, enggak. Ini orang ustadz saya beda. Orangnya masih muda, tapi omongannya penuh hikmah. Namanya Ustadz Fatih Karim. Sudah pernah ketemu? Udah pernah kesini ya? Nah, nanti aja kesini lagi. Itu ustadz saya mengislamkan saya. Nah, ketemu Ustadz Fatih Karim, pertama kali ketemu, saya bilang, ini kayak bukan ustadz. Lah kenapa? Dalam kepala saya, ustadz tuh pakai peci, pakai sorban, pakai gamis, pakai jubah, harus sudah tua, jenggotan, lalu ngomongnya harus ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau seandainya Anda tidak bisa tidur, datang aja sholat Jumat, tidur Anda, gitu kan ya. Lihat itu. Sholat Jumat, saya ngeliat itu semua cowok tidur semua, gitu kan ya. Kadang-kadang termasuk saya juga gitu. Lah kenapa? Karena tadi khotibnya ceritanya baca kertas, nggak membangkitkan. Ketika Rasulullah kemudian, ya ini agak sedikit melenceng ya, Rasulullah ketika khutbah Jumat itu diceritakan matanya sampai kemudian urutnya keluar dan kemudian mukanya merah. Karena kenapa? Membicarakan sesuatu yang semangat, gitu loh. Makanya orang nggak tidur. Tapi kalau kemudian bicara yang benar, ya tidur. Tapi yang saya temukan nggak begitu. Ustadznya masih muda, pecinya sederhana, baju kokonya sederhana. Tapi anehnya adalah yang dia omongkan tentang Islam itu sangat berkaitan dengan dunia. Bahkan dia paham dunia sama seperti dia paham akhirat. Saya tertarik pembicaraan ini karena sebelumnya saya nggak pernah mendengar yang kayak begini. Saya tertarik, saya bilang, Kang, kita lanjut pembicaraannya. Dia bilang, boleh, datang ke rumah saya, datang ke kos-kosan saya minggu depan, kamu bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kita diskusi tentang siapa Tuhan, langsung dari buku petunjuk yang sebenarnya. Saya bilang, saya nggak usah bawa Alkitab ya. Lah kenapa? Saya nggak percaya lagi dengan Alkitab. Kita bahas tentang Al-Quran. Minggu depan, kita bahas tentang Al-Quran. Ayat yang pertama kali dibacakan kepada saya adalah, Dzalikal kitabu la roiba fi hudal lil muttaqin. Surat ayat kedua. Surat pertama apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah berarti seperti cover buku. Lalu kemudian surat kedua Al-Baqarah, kata pengantar. Ayat pertama Al-Baqarah, alif. Ayat kedua, Dzalikal kitabu la roiba fi hudal lil muttaqin. Berarti kata pengantarnya begitu. Pas baca kata pengantar, baru-baru saya bilang apa? Sombong betul kitab ini. Lah kenapa? Baru di awal-awal sudah mengatakan bahwa dia tidak ada kesalahan, sempurna. Emang yang buat siapa? Lalu kemudian saya protes, Kang, kalau begitu ini kitab salah. Lah kenapa? Belum apa-apa dia bilang bahwa kitab ini sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan menurut saya, manusia nggak mungkin sempurna. Karena manusia nggak sempurna, maka buatan manusia juga nggak sempurna. Karena pikir saya yang buat Al-Quran adalah manusia. Padahal bukan. Wajar nggak saya mikir begitu? Ya, karena yang buat Weda siapa? Manusia. Tripitaka? Manusia. Yang buat Alkitab? Manusia. Wajar nggak saya mikir begitu? Wajar. Tapi ustadznya bilang, enggak, ini nggak sama kayak yang lain. Ini yang buat bukan manusia, langsung dari Tuhan pencipta semesta alam. Saya bilang begini, serius, masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Nggak mungkin banget. Dia bilang nggak begitu, tapi kita punya buktinya. Saya bilang silakan sampaikan buktinya. Disampaikan kepada saya dari surat yang sama, ayat yang berbeda. Surat Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimithlihi. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacam dengan Al-Quran itu. Ketika baca ayat itu, kepala saya kayak digebukin ibu-ibu sekalian. Bukan digebukin begini, bukan. Maksudnya gini, argumen saya hancur. Jadi landasan mikir saya hancur. Lah kenapa hancur? Karena ditantang langsung dari dasarnya.
Seolah-olah Al-Quran pengen bilang begini, udah didelik, gak usah banyak ngomong, gini aja, kalau kamu hebat, datengin yang semacam dengan Al-Quran. Satu surat aja, di antara Al-Quran ada 114, pilih yang mana yang paling pendek, yang mana yang paling mudah, datengin. Kalau kamu bisa, Al-Quran kalah. Tapi kalau kamu nggak bisa, ikut aja Al-Quran. Simple nggak? Fair nggak? Seperti saya bilang ini, ibu-ibu yang di sini yang merasa hebat, ayo kita berantem 1 lawan 1. Kalau ibu-ibu kalah, jadi anak buah saya. Kalau saya kalah, jadi anak buah ibu-ibu sekalian. Adil nggak? Adil. Cuma Al-Quran tidak adil. Al-Quran katakan, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Kalau anda nggak berani sendirian, maju semuanya sekalian. Coba ditantangin seluruh manusia. Seluruh manusia ditantangin Al-Quran, suruh buat satu surat yang semacam dengan Al-Quran, walaupun yang paling pendek. Sampai sekarang bisa atau enggak? Ketika saya baca itu, saya kaget loh. Saya bilang sama ustadznya, ini benar nggak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya? Ustadznya bilang, silakan cari aja. Saya mikir begini, ini surat turun 1400 tahun yang lalu. Kalau ada orang yang bisa, tentu dari dulu sudah dilakukan. Ternyata setelah saya cari, betul nggak ada. Akhirnya apa yang saya pikir? Ini segel ini. Paham ibu sekalian? Ini segel dari pabrik ini. Maka saya bilang, Tuhan saya namanya Allah, Rasul saya namanya Muhammad, dan agama saya Islam. Lah kenapa? Karena saya punya bukti sekarang yang enggak saya dapat ketika di agama-agama yang lain. Saya punya bukti, maka saya masuk Islam. Bisa dipahami ibu sekalian? Nah, ini penting betul. Lah kenapa? Al-Quran itu segel. Nih, coba kita lihat ibu-ibu sekalian. Kalau kita lagi jalan di jalan, ada polisi berhentiin, berhenti nggak? Kenapa berhenti? Karena polisi. Tahu dari mana kalau dia polisi? Seragam. Selain seragam apa lagi? Buktinya apa lagi? Kartu petunjuk, ada peluit, ada kemudian ya pengenal lah bahwa dia adalah polisi. Betul begitu? Berarti setiap petugas pasti punya bukti. Betul? Rasul itu petugas atau bukan? Petugas. Petugasnya siapa? Turun ke dunia, bawa bukti nggak? Kalau dia dari Allah, apa buktinya? Bukan. Setiap nabi-nabi buktinya apa namanya? Mujizat. Mujizat artinya bukti. Mujizat artinya bukti. Salah. Mujizat artinya keajaiban. Salah. Mujizat artinya, ingat baik-baik, mujizat asal katanya ajaza. Ain jim za. Itu asal katanya. Ajaza. Ajaza artinya lemah. Hati-hati ya. Al-Aziz itu yang maha kuat, Allah. Tapi kalau Al-Ajiz itu yang maha lemah. Jadi kalau ngomong bahasa Arab itu hati-hati. Kalau salah dikit aja makhrajnya, salah semua. Kolbu itu hati, kalbu itu anjing. Hati-hati. Harus kolbu, ada kol-kolahnya. Kolbu. Kalau kalbu, anjing. Kalau kolbu, jelas ya? Ajaza artinya lemah. Mukjizat artinya yang melemahkan. Loh, kok yang melemahkan? Jadi gini ceritanya. Setiap nabi turun, itu selalu membawa sesuatu yang membuat yang lain terasa lemah terhadap itu. Makanya mukjizat tergantung tren. Tergantung apa? Tren. Contoh, Nabi Musa. Trennya apa waktu itu? Sihir, yang lagi keren. Orang yang bisa sihir dianggap hebat, dianggap kuat, dianggap luar biasa. Nabi Musa turun, bawa yang lebih hebat daripada sihir. Apa itu? Apa bukti yang diberikan Allah? Tongkat. Bisa berubah jadi? Bisa membelah laut. Setelah Nabi Musa wafat, apakah mujizatnya masih ada? Masih ada tongkat yang model begitu? Kalau masih ada, saya mau beli 2. Nggak ada lagi tongkat model begitu. Semua mujizat diangkat ketika nabinya wafat. Ganti masa Nabi Daud. Nabi Daud yang lagi ngetren apa? Nabi Daud yang lagi ngetren apa di masa itu? Perang. Orang yang paling hebat adalah orang yang paling gede badannya. Maka ada cerita Jalut. Jalut itu orang Filistin, yang orang Filistin badannya di atas rata-rata. Nah ini Jalut orang yang paling bongsor di antara Filistin. Berarti lebih gede lagi. Maka orang gede kuat. Maka diturunkan Nabi Daud dengan mujizat, bisa melembutkan besi. Dia pakai baju zirah, dia pakai baju besi, menang jadi raja. Gitu kan ya? Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud, lagi ngetren apa? Buat gedung-gedung megah, kendaraan-kendaraan super cepat, dan sihir-sihir yang mematikan. Maka Allah kasih dia orang naik kendaraan biasa unta, dia kendaraannya apa? Angin. Orang buat megah, bangunan-bangunan megah, dia buat bangunan rumahnya itu pintunya aja 9 pilar. Pintunya doang. Tehelnya kaca semua.
Gitu kan ya? Itu Nabi Sulaiman. Ganti masa lagi, Nabi Isa. Nabi Isa yang lagi ngetren apa? Trennya ganti. Apa yang lagi ngetren? Medis, kesehatan. Orang lepra, buta, kusta sekali sentuh selesai. Orang mati hidup, gitu kan ya, atas izin Allah. Tapi setiap nabi wafat, nabinya diangkat, mujizatnya diangkat. Betul? Nabi Muhammad yang lagi ngetren apa? Di kalangan orang-orang Arab dan di kalangan dunia pada saat itu. Syair, sastra, bahasa, informasi. Ya, maka turun Al-Quran yang informasinya ngeri, sastranya ngeri, nggak ada yang nyaingin. Stres tiap orang di depan Al-Quran. Ini kok bisa kayak begini? Ini kok bisa kayak begini? Betul kan ya? Semua orang merasa lemah di depan Al-Quran. Hebatnya adalah apa? Nabi Muhammad ini kemuliaannya, ketika dia wafat, Al-Qurannya nggak diangkat. Mujizatnya tetap ada. Supaya kenapa? Allah pengen tanya Anda perlu bukti apa lagi untuk beriman? Sudah ada itu. Ya cukup unik ya teman-teman. Jadi Jesslyn dia akan lebih ke arah stylenya Ko Felix Xiao. Dan ini luar biasa sih. Ya saya nggak ngerti juga gitu. Kenapa memilih Felix Xiao? Karena dia melihat ada kesamaan antara dirinya dengan Ustadz Felix Xiao. Walaupun kita tahu ya Ustadz Felix Xiao ini pun wah nggak usah dibilang lah. Luar biasa dan luar biasa dibenci juga oleh para Polycardos. Ya kita tahu selain Bang Zuma, ya Kodondi, Ustadz Felix Xiao juga sangat dibenci tentunya oleh para Polycardos beserta laskar-laskarnya. Jadi ini pilihan yang bakal berat menurut saya, ya bakal berat. Tetapi itulah yang mau ditempuh oleh Jesslyn, sehingga ya kita dukung saja, ya kita doakan yang terbaik. Semoga Jesslyn bisa kuat, ya bisa sanggup menghadapi para laskar-laskar Polycardos yang kita tahu begitu sadis, begitu ganas, dan siap untuk menggigit kita. Ya, jadi hati-hati dan selalulah meminta pertolongan kepada Allah dan kembali niat awalnya dulu. Ya, di sini saya ingin katakan bagi teman-teman juga yang ada di luar sana ya, kalau sebelum kalian terjun ke dunia diskusi, dunia debat, ini pastikan dulu niatnya. Kalau niat kalian bermasalah, siap-siaplah teman-teman. Itu akan terlempar. Saya jamin akan terlempar. Jadi memang fokuskan dulu niat. Ya, fokuskan niat. Kalaupun nanti di tengah jalan, mungkin niat kalian ada yang sedikit melenceng, yang penting bisa sadar. Kita nggak bisa pungkiri. Kadang-kadang begitu di tengah jalan, itu kita bisa melenceng sedikit. Ya, mulai berpikir aneh-aneh. Mulai ada keinginan yang tidak sesuai dengan awal saat kita memulainya. Tetapi yang penting kita sadar, wah ini udah melenceng, harus kembali. Saya akui ya, saya beberapa kali dihadapkan dengan pilihan seperti itu. Ya, saya dihadapkan dengan pilihan bahwa kondisi saya itu mengharuskan saya untuk mengambil jalan yang berbeda, untuk berpindah, ya, berpindah tujuan gitu. Tetapi begitu saya sorong ke kiri, sorong ke kanan, alhamdulillah ada teman-teman yang mengingatkan. Bahkan kadang-kadang ya, saya bisa merasakan bahwa Allah kecewa sama saya lewat hal-hal yang terjadi dalam hidup saya, sehingga saya diingatkan untuk kembali nih. Ya, untuk kembali. Saya ambil contoh. Minggu lalu saya sempat kecewa. Saya sempat kecewa dengan kondisi ya, setelah saya balik dari Medan, saya bawa hal yang berat, ya, hal yang berat, dan saya sampaikan ke teman-teman, termasuk ke para penonton tentunya. Tetapi saya mendapatkan feedback yang kurang enak ya, mendapatkan respon yang nggak enak, bahkan bisa dibilang saya dihakimi, saya dimarah dan sebagainya. Di situ saya geram juga gitu. Saya merasa kok seperti ini gitu. Begitu saya dimintain tolong, ya saya nggak pernah menolak. Saya akan berusaha sebisa mungkin menolong. Tapi giliran saya kok seperti ini gitu. Saya mulai kesal dengan ya pribadi kalau saya bilang ya oknum gitu. Tetapi Allah tegaskan kepada saya bahwa yang saya kerjakan itu salah. Niat saya, pikiran saya itu udah gak benar gitu. Ya. Adalah beberapa hal yang terjadi yang benar-benar saya merasa bahwa Allah sentil saya. Ya, Allah sentil saya sehingga saya kembali lagi nih. Alhamdulillah ya, masih bisa kembali gitu. Nggak sampai menyimpang seperti Polycardos gitu. Makin
makin keluar dari jalannya gitu. Ya, alhamdulillah kembali ya dengan semangat lagi kita jalani lagi ya. Kita yakin bahwa pertolongan itu dari Allah, jangan pernah berharap dari manusia. Ya memang gampang kadang kan kita ngomong jangan berharap dari manusia. Cuman kadang-kadang kita kesal juga gitu. Kita bantuin orang, kok giliran kita nggak ada gitu. Namanya manusia, normal. Ya, tapi saya kembali yakin bahwa pertolongan itu dari Allah, bukan dari manusia. Kamu minta tolong sama orang, kalau Allah nggak gerakan hatinya, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Ya, yakinlah itu teman-teman. Dan begitu kembali saya luruskan niat, langsung tuh Allah bukakan. Kita kepikiran makan apa? Kepikiran makan apa? Bisa orang tiba-tiba nawari. Itu Allah ingin tunjukkan. Nah, ini kan, kalau kamu ikuti jalan yang benar, ya, kalau kamu memang niatnya lillahi ta'ala, Allah yang bantu. Begitu saya kembali meluruskan niat, ya, saya minta ampun kepada Allah, saya minta ampun. Langsung Allah tunjukkan. Ya, kemarin saya pengen makan sesuatu, ya, untuk buka, saya pengen makan sesuatu, tiba-tiba yang nawarin netizen. Yang nawarin netizen langsung, luar biasa. Itu Allah ingin tunjukkan, nah, ini loh kalau lu ikut gua gitu. Ya, jadi kembali lagi ya, saya katakan kepada teman-teman, luruskan niat. Ya, luruskan niat, pastikan bahwa yang kita lakukan ini memang perjuangan untuk melawan fitnahan-fitnahan Polycarpus. Ya, dan sekali lagi saya juga meminta maaf kalau memang ada salah, ada silap-silap kata dari saya yang mungkin ya secara tidak langsung menyakiti teman-teman atau mengecewakan teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak dan mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.